Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dunia ini bekerja dan kita akan selalu memberi informasi ke kalian semua tentang berita-berita terbaru dan terupdate. Oke, tidak usah lama-lama, yang belum ikuti channel kami boleh berlangganan terlebih dahulu dan like agar kalian tidak akan ketinggalan berita update dari kami. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah Bybit mengalami peretasan terbesar dalam sejarah kripto. Ethereum senilai 22,1 triliun rupiah lenyap dalam hitungan jam. Hasil investigasi terbaru mengungkap bahwa dalang di balik peretasan ini adalah Lazarus Group, hacker asal Korea Utara. Bagaimana mereka bisa mencuri dana sebesar ini? Apa dampaknya terhadap pasar kripto dan para investor? Dan yang paling penting, apakah uang yang hilang bisa dikembalikan? Simak selengkapnya di video ini, jangan sampai ketinggalan. Pada 21 Februari 2025, Bybit mengalami serangan cyber yang menyebabkan hilangnya 400.000 Ethereum dalam hitungan jam. Peretas berhasil memindahkan dana dari dompet multisignatur Bybit ke hot wallet, lalu membagi dana ke puluhan dompet tambahan. Dana ini kemudian ditukar di Uniswap, Paraswap, dan Kyberswap untuk menghapus jejaknya. Pemimpin tertinggi perusahaan Bybit, Ben Zhou, langsung mengonfirmasi adanya serangan ini dan menyatakan bahwa Bybit tetap solven, alias memiliki cadangan dana cukup untuk mengganti kerugian pengguna. Tapi benarkah demikian? Tapi pertanyaannya, siapa yang ada di balik aksi ini? Investigator blockchain ZXBT dengan cepat melakukan penyelidikan dengan bantuan Arkham Intelligence. Ia menganalisis data on-chain dan menemukan pola transaksi yang mirip dengan peretasan sebelumnya. Siapa pelakunya? Lazarus Group, kelompok hacker terkenal asal Korea Utara. Bagaimana mereka terungkap? Analisis transaksi uji coba sebelum peretasan terjadi. Wallet yang terhubung dengan pola transaksi yang sama. Grafik forensik dan analisis waktu yang mengungkap pergerakan dana dengan cepat. Track record Lazarus Group yang sudah berhasil diretas. Ronin Network senilai 10 triliun 109 miliar 100 juta rupiah. Horizon Bridge senilai 1 triliun 630 miliar 500 juta rupiah. Atomic Wallet senilai 570 miliar 573 juta 500 ribu rupiah. Bybit, rekor terbesar 22,1 triliun rupiah. Lazarus Group adalah kelompok hacker yang berafiliasi dengan pemerintah Korea Utara, yang menggunakan hasil curian ini untuk mendanai program senjata nuklir mereka. Peretasan ini langsung berdampak besar terhadap dunia kripto. Kepercayaan terhadap exchange turun drastis, banyak investor yang mulai menarik aset mereka dan memilih cold wallet sebagai tempat penyimpanan yang lebih aman. Regulasi semakin ketat. Pemerintah di berbagai negara akan semakin memperketat aturan terkait exchange kripto untuk menghindari kasus serupa. Harga Ethereum dan Bitcoin bergejolak, dengan banyaknya ETH yang beredar di pasar gelap, ada kemungkinan besar terjadi dumping yang bisa menekan harga Ethereum ke level yang lebih rendah. Ancaman peretasan semakin meningkat, jika bahkan exchange besar seperti Bybit bisa diretas, apakah exchange lainnya aman? Dampak dari peretasan ini langsung terasa di pasar kripto. Harga Bitcoin turun 1,97%, sementara Ethereum anjlok hingga 4% hanya dalam beberapa jam setelah berita ini mencuat. Pasar dipenuhi ketidakpastian, investor panik, dan kepercayaan terhadap keamanan bursa kripto kembali dipertanyakan. Bahkan, beberapa analis memprediksi bahwa insiden ini bisa memicu gelombang regulasi baru dari pemerintah di berbagai negara untuk memperketat pengawasan terhadap bursa kripto. Ben Zhou berbicara di media sosial, tanggapan Binance, Bitget, dan Maxi. Ben Zhou segera merespons dengan menjamin bahwa meskipun kerugian ini sangat besar, Bybit masih mampu bertahan. Semua aset klien didukung 1:1, dan kami akan menutupi seluruh kerugian, tegasnya. Bursa kripto besar seperti Binance, Bitget, dan Maxi juga turun tangan dengan memberikan pinjaman sebesar 114.500 ETH serta 12.652 ETH untuk menjaga stabilitas likuiditas Bybit. Namun, cerita belum berakhir. Beberapa jam setelah peretasan, peretas mulai mencuci Ethereum curian dengan mengonversinya menjadi Bitcoin melalui platform Chainflip. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh peretas untuk menghindari pelacakan dan membuat dana lebih sulit dikembalikan. Pemimpin tertinggi perusahaan, Bybit,
Benzo bahkan meminta bantuan platform jembatan likuiditas untuk menghentikan transaksi ini sebelum terlambat. Insiden ini juga memicu perdebatan di komunitas kripto. Adam Back, salah satu cypherpunk terkemuka, dan sekutu Satoshi Nakamoto, menyebut bahwa peretasan ini membuktikan kelemahan sistem Ethereum. Ia menilai Ethereum Virtual Machine, EVM, terlalu kompleks dan rentan, sehingga menjadi target empuk bagi para peretas. Bahkan, Samson Mow, mantan eksekutif Blockstream, menyarankan agar Ethereum melakukan rollback dan hard fork seperti yang mereka lakukan pada tahun 2016 setelah peretasan DAO. Namun, apakah ini benar-benar solusi yang tepat? Namun, cerita belum berakhir. Beberapa jam setelah peretasan, peretas mulai mencuci Ethereum curian dengan mengonversinya. Kasus ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya keamanan aset digital. Banyak investor yang masih mengandalkan hot wallet di exchange, tanpa menyadari bahwa ini seperti menyimpan uang dalam brankas tanpa kunci. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengamankan aset kripto Anda: gunakan cold wallet atau hardware wallet untuk menyimpan aset utama. Aktifkan 2FA dan pastikan email serta password tidak mudah ditebak. Jangan pernah membagikan private key atau seed phrase kepada siapapun. Gunakan VPN saat mengakses bursa kripto untuk meningkatkan keamanan. Peretasan Bybit ini menjadi pengingat bahwa meskipun kripto menawarkan kebebasan finansial, risiko keamanannya tetap tinggi. Apakah insiden ini akan menjadi pemicu regulasi yang lebih ketat atau justru memperkuat dominasi Bitcoin seperti yang dikatakan Adam Back? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keamanan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kesadaran. Jika satu celah kecil bisa menyebabkan kerugian miliaran dolar, bayangkan berapa banyak celah lain yang mungkin belum kita sadari. Kepercayaan itu mahal, dan sekali hilang, sulit untuk dikembalikan. Dalam dunia kripto, tidak ada yang benar-benar aman. Hari ini Bybit yang terkena dampak, besok bisa jadi platform lain. Oleh karena itu, ingatlah satu hal: jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Selalu lindungi aset Anda dengan kebijakan yang bijak. Dunia kripto terus berkembang, dan setiap kejadian memberi kita pelajaran. Keamanan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk bertahan dalam era digital ini. Karena dalam permainan uang dan kepercayaan, yang bertahan bukanlah yang paling kaya, tetapi yang paling bijaksana. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.